Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran TIK. Pertemuan ke-17 yang nanti kita akan belajar tentang HTML. Di pertemuan lalu, Bapak sudah menerangkan tentang IP address ya. IP address itu kita pahami sebagai protokol internet standar. Nah, protokol ini berguna untuk melakukan pengalamatan kepada host ataupun perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Jadi semacam nomor rumah atau nomor telepon. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas layanan utama dari internet, yaitu World Wide Web. Ya. Jadi kalau kita membuat halaman web, itu kita sebenarnya membaca sebuah teks ataupun sebuah skrip yang berisi informasi menggunakan bahasa web ya. Nah, bahasa web itu menggunakan bahasa HTML atau Hypertext Markup Language. Nah, untuk layanan web ya, kita tahu tadi internet itu protokol jaringannya adalah IP address ya, TCP/IP. Nah, untuk layanan web itu protokolnya di atas TCP/IP itu menggunakan HTTP ya, Hypertext Transfer Protocol begitu. Jadi kalau kalian membaca alamat sebuah web di bagian atas itu akan tertulis http:// atau https ya. .2 double garis miring terus World Wide Web ya atau www dot nama web serta dot jenisnya ya, misalnya com, internet. Nah, selanjutnya Bapak akan lebih dalam mengenai apa itu HTML ya. Jadi silahkan kalian perhatikan slide di berikut ini ya, yang akan Bapak share. Nah, ini HTML ya. Nah, dalam pembelajaran HTML, nanti tujuannya atau Bapak harapkan kalian setelah mempelajari itu akan memahami konstruksi dasar halaman web. Ya. Jadi kalau kalian melakukan surfing, browsing, ya, membuka browser, itu kalian bisa paham sebenarnya apa di belakang yang kalian lihat itu. Ya. Jadi bukan hanya yang tampaknya, gitu. Jadi yang tersiratnya, ya, bagaimana halaman itu terbentuk, kalian bisa lebih memahami ya konstruksi halaman. Kemudian juga mengerti tentang World Wide Web, ya. Nah, terus diharapkan juga mengerti tentang tag-tag dasar HTML. Dan bagian akhir kalian diharapkan juga bisa membuat halaman web dengan HTML sederhana. Jadi untuk sampai bisa membuat halaman web mungkin pada pertemuan berikutnya ya. Tapi sebenarnya kalau kalian sesudah pelajaran ini mencoba kalau di komputer itu ngoprek ya, kalian mungkin juga akan sudah bisa sebelum kita masuk ke pertemuan yang kedua. Seperti itu. Lalu apa itu World Wide Web? Nah,
Di sini dijelaskan, internet merupakan jaringan global yang menghubungkan suatu network dengan network lainnya di seluruh dunia. Ya. Nah, TCP/IP menjadi protokol penghubung antar jaringan-jaringan yang beragam di seluruh dunia untuk dapat berkomunikasi. Ya. Nah, kalau istilah protokol mungkin sudah akrab dengan telinga kalian ya di era pandemi ini ya. Nah, protokol yang dalam pengertian TCP/IP sebenarnya nggak jauh berbeda ya, ada korelasinya. Itu. Jadi sebuah aturan dasar yang dipahami dan diterapkan oleh semua, ya. Jadi standar gitu. Jadi kalau misalnya diikuti itu akan mencapai hasil yang kurang lebih sama gitu. Jadi misalnya protokol pencegahan COVID tujuannya kan mencegah, ya. Nah, agar bisa mencegah, standar urutan pelaksanaannya itu diikuti gitu. Jadi sama di jaringan internet pun sebenarnya dari dulu sudah diterapkan sebuah standar umum ya atau yang disebut dengan protokol. Nah, dalam hal ini adalah TCP/IP ya. Transmission Control Protocol garis miring Internet Protocol atau yang kita kenal dengan IP address ya. Sudah kita bahas di pertemuan lalu. Kemudian World Wide Web itu merupakan bagian dari internet yang paling populer ya dan berkembang sangat pesat sampai hari ini ya. Kalau dulu kita buat messaging itu pakai aplikasi khusus. Nah, sekarang semua sudah bisa dilakukan di dalam aplikasi World Wide Web ya di browser gitu. Karena salah satu layanan internet yang berkembang paling pesat. Nah, World Web bekerja berdasarkan pada 3 mekanisme ya. Pertama yang disebut dengan protokol standar. Aturan yang digunakan untuk berkomunikasi pada komputer jaringan, lalu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol untuk World Wide Web. Ya, jadi untuk World Wide Web ini protokol yang digunakannya adalah HTTP ya, HTTP. Jadi untuk pelayanan World Wide Web itu menggunakan HTTP. Jadi kalau pakai HTTP nggak pakai TCP/IP dong Pak. Tetap ya. Jadi HTTP itu jalan di atas protokol TCP/IP gitu. Lalu address atau World Wide Web memiliki aturan penamaan alamat web yang disebut URL ya atau Uniform Resource Locator yang digunakan sebagai standar alamat internet ya. Nah, HTML digunakan untuk membuat dokumen yang bisa diakses melalui web ya. Misalnya http://belgia83.dns.net www.belgia83.ddns.net ya. Nah, indeks HTML atau index.htm atau index.php atau index.asp ya. Itu adalah halaman web yang dibuat untuk ditampilkan oleh end user atau pengguna aplikasi browser. Seperti itu ya. Nah, apa itu HTTP? HTTP adalah standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen web ya. Jadi bagaimana sebuah skrip itu diterjemahkan pada saat dibuka oleh orang lain ya di ujung komputer, handphone ataupun monitor layar orang yang membukanya. Nah, mengontrol tampilan dari web page dan kontennya. Juga HTML itu mempublikasikan dokumen secara online sehingga bisa diakses
Dan bisa juga membuat online form yang menjadi halaman web lebih interaktif ya, jadi bisa meminta pengguna memasukkan input ya, baik itu pilihan ataupun tulisan. Menambahkan objek-objek seperti gambar ya, image, audio, video, dan juga applet Java dalam dokumen HTML. Gitu. Nah, untuk Java kita mungkin belum sampai atau tidak akan sampai ke sana. Lalu browser dan editor ya. Browser itu adalah software yang diinstal di mesin klien atau di komputer pengguna akhir yang berfungsi untuk menerjemahkan teks HTML menjadi halaman web. Ya. Browser sering digunakan biasanya seperti Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, ya, terus Opera dan sebagainya. Nah, lalu editor adalah program yang digunakan untuk membuatnya, ya. Jadi membuat dokumen HTML itu bisa juga Notepad ya atau Microsoft Homepage, Macromedia Dreamweaver dan banyak lagi ya untuk membuat halaman web. Jadi pakai Notepad pun bisa. Nah, sekarang kita masuk ke tag-tag HTML ya. Kalau pada bahasa pemrograman kita mengenal kode, maka pada HTML kita mengenal yang namanya tag ya. Contoh tag HTML itu misalnya head, title, body, HTML, IMG, dan lain-lain. Tag HTML tidak bersifat case sensitif ya. Jadi boleh huruf kecil atau huruf besar. Bentuk umum penulisan tag HTML itu biasanya elemennya ya, seperti misalnya tadi title, lalu atribut, lalu value atau nilai ya, dari atribut tersebut. Contohnya body itu adalah elemennya, BG color itu atributnya, lalu lavender itu adalah value ya, nilainya. Nah, struktur HTML dibagi menjadi 3 bagian ya, yaitu HTML, head, dan body ya. HTML yang ini nih, HTML itu adalah bagian awal dan akhir dari keseluruhan script. Head itu bagian atas ya, kepala atau bagian pembuka. Nah, body inilah yang biasanya berisi konten dari web ya. Tuh. Nah, jadi susunan HTML itu misalnya head, di dalam head itu ada tag title, judul, halaman. Lalu ada body ya, di dalam body itu ada isi. Bisa teks, bisa tabel, bisa audio, bisa video, bisa formulir ya. Nah, lalu HTML harus diawali dengan tag misalnya pembuka ya, begini. Lalu ini isi ini. Nanti di bagian paling akhir ditutup dengan tanda siku atau lebih kecil ya, garis miring, HTML lebih besar. Ini di bagian baris paling bawah ya. Ini paling atas, ini paling bawah. Nah, di bawahnya itu harus ada penutup ya. Nah, head ya. Head atau kita balik lagi dulu. Tag HTML memberitahu browser bahwa di dalam kedua tag tersebut adalah dokumennya. Nah, sekarang head ya, bagian atau kepala head juga sama. Jadi di bagian atasnya di sini di dalam lebih kecil lebih besar,
Lalu ditulis, misalnya ini nggak sejajar, nggak harus sebaris ya, bisa sebaris, tapi bisa juga di baris yang lain, tapi menjadi penutup seperti ini nih, ya, gitu. Jadi di dalam head itu ada titel, misalnya. Titel itu nanti masuknya ke sini nih. Nah ini, ya, welcome to EPIS ITS, misalnya, ya, gitu. Nah, selanjutnya body, ya. Nah, body itu bagian inti dari halaman web, ya. Bisa dikasih atribut warna, background, BG color. Misalnya warnanya lavender, lalu tulisannya adalah ini, masuk ke sini, ya. Jadi yang ada di atas itu titel, yang ada di bawah itu di dalam dokumen itu adalah tulisannya. Nah, sekarang mengenai elemen body, ya, bisa di head ataupun di body ini. Jadi kalau salah satunya adalah H, ya, H1 sampai H6. Itu H1 ini yang ukurannya besar. Jadi kalau kamu nulis suatu tag di dalam tag H1, dia akan menampilkan di browser huruf tulisan yang besar. Kalau menggunakan H2 itu yang agak kecil, ya. Seterusnya sampai H6, ya. 6. Lalu elemen paragraf, ya. Salam kenal, body, ya. Nah, ini salam. Oke, jadi di tag paragraf itu tulisan akan diberi jarak 1,5 spasi dari teks sebelumnya. Jadi untuk mencirikan bahwa itu adalah sebuah paragraf, bukan hanya turun satu baris, ya. Jadi hasilnya seperti ini, contohnya ada di bawah. Nah ini, ya, salam kenal, saya dari jurusan dan seterusnya. Dan jangan lupa body ditutup, ya. Ini ada tanda, ini harusnya ada tanda garis miring, ya, di sini. Oke. Yang kedua adalah elemen list, ya. Elemen list ini adalah membuat daftar, ya, seperti namanya list. Jadi kalau UL itu akan UL itu dili-nya akan memberi tanda titik, ya. Tanda titik pada setiap listing dari data-data yang ditampilkan. Jadi mangga ada titiknya, duren gitu. Nah, kemudian angka, ya, elemen angka atau OL. Tadi UL, ini OL. Kalau OL ini nggak pakai start argumen sama value juga nggak apa-apa. Misalnya OL langsung lebih besar, ya, atau sikur tutup. Nah, itu akan muncul angka 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, sistem penomoran itu bisa diganti dengan misalnya ABC, ya, dengan cara menambahkan argumen type. Ya. Lalu value-nya kita isi. Misalnya 1. Nah, ini jadi nanti 1, 2, 3. Jadi apa? Kalau A, berarti sini A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi seperti itu, ya. Nanti kita akan belajar lanjutkan dengan tag-tag HTML yang lain, ya. Cukup lumayan. Sebenarnya nggak terlalu banyak, ya. Cuma mungkin kita perlu beberapa pertemuan untuk menguraikan dan sampai kalian nanti bisa membuat sendiri halaman web sederhana. Jadi untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan, ya. Kita lanjutkan nanti dan di pertemuan depan akan Bapak lanjutkan materi mengenai tabel, form, ya. Dan jangan lupa
nanti karena menjelang menghadapi ujian akhir semester, itu kita akan simulasi ya, belajar ya dengan sedikit soal gitu. Mungkin materi yang Bapak ajarkan ini tentang HTML, kalian akan berlatih menggunakan mengerjakan soal secara daring. Bagaimana dan user ID dan passwordnya apa, nanti kita akan coba terapkan di hari pertemuan yang akan datang ya, hari Kamis depan. Sampai ketemu di hari Kamis depan. Jangan lupa ya, tetap di rumah sebisa mungkin kalau memang nggak banyak keperluan yang terlalu mendesak. Kemudian kalaupun harus keluar, usahakan jaga jarak ya. Jangan terlalu dekat gitu. Kalau memang harus terpaksa dekat, jangan lupa maskernya dipakai ya. Kita nggak tahu ya orang yang dekat dengan kita itu terkontaminasi atau tidak. Kita harus berupaya mencegah itu saja. Jadi sampai ketemu di pertemuan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.